Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bahmid mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya kebijakan itu tidak berlandaskan moralitas konstitusional yang aksentuasinya bukan saja semata prosedur pembentukan undang-undang dengan memenuhi kaidah formalitas belaka. Namun hakikatnya pembentukan undang-undang tersebut wajib berpijak pada moralitas konstitusional yang berada dalam Undang-Undang 1945. Hal itu guna menghormati terhadap prinsip kedaulatan rakyat secara penuh dengan menjadikan konstitusi sebagai the supreme law of the land. Pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusan MK Nomor 91 garing PUU Serip 18 garing 2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Alhasil, MK meminta undang-undang ini diperbaiki dalam 2 tahun, namun kini Joko Widodo menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dengan alasan kepentingan yang memaksa karena kondisi ekonomi global yang harus cepat direspons, pemerintah salah satunya imbas perang Rusia-Ukraina. Fahri Bahmid berpendapat alasan kegentingan yang memaksa dijadikan sebagai sein qua non sesuai argumentasi pemerintah adalah sangat jauh dari kaidah syarat kegentingan secara doktriner hukum tata negara darurat. Fahri Bahmid mengatakan bahwa Perpu pada hakikatnya adalah keputusan presiden yang ditetapkannya dengan mengesampingkan DPR karena adanya kegentingan yang memaksa yang berkekuatan undang-undang atau berbaju peraturan. Keputusan presiden ini mengandung sifat kediktatoran konstitusional sehingga kontrol legislasi maupun yudisial merupakan sebuah keniscayaan konstitusional. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea menduga Presiden Joko Widodo tidak tahu secara detail Perpu Cipta Kerja. Pada Jumat 30 Desember lalu, Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Andi menyebut ada kemungkinan Joko Widodo hanya diberikan laporan sebagian besar saja. Ia juga menyebut Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah berbeda 99% dari draft usulan yang dikirimkan olehnya bersama Presiden KSPI Said Iqbal. Menurutnya ada pihak yang memang ingin merubah isi dari Perpu Cipta Kerja tersebut. Rencana awalnya pada pekan pertama Januari akan diadakan pertemuan finalisasi draft usulan Perpu Cipta Kerja dari buruh. Menanggapi penerbitan Perpu Cipta Kerja, ia akan segera melakukan komunikasi bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian pada pekan ini. Kemudian ia akan mencoba mencari waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apabila pertemuan ini tidak berhasil, ia mengatakan pihaknya akan melakukan aksi besar di seluruh Indonesia. Kalaupun aksi tersebut tak didengar, ia menyebut langkah terakhir yang akan dilakukan adalah mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa poin yang dikritisi oleh KSPKSI, diantaranya mengenai penetapan upah minimum, outsourcing atau alih daya, penghapusan cuti panjang, dan besaran pesangon yang diterima oleh pekerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.